Mungkin di antara kalian sudah ada yang punya feeling siapa sebenarnya pemain di dalam kasus ini. Selain Farhad Abbas ya, kalau Farhad Abbas tuh nggak usah pakai feeling segala, udah jelas dia tuh salah satu pemainnya, begitu loh. Nah, dengan menonton konten ini, kalian akan semakin yakin dengan apa yang kalian rasakan. Feeling kalian tuh akan semakin diyakini lebih dalam dengan menonton konten ini, karena saya di sini akan coba memberikan beberapa indikasi-indikasi yang menguatkan feeling kalian, begitu loh. Ya, kalau hanya sekedar menikmati kasus ini, hampir semua orang mungkin iya, termasuk saya juga orang yang mendapatkan benefit dari kasus ini, kan begitu. Tetapi ada yang lebih dari itu semua, yaitu dia itu justru pemainnya, begitu loh. Dengan artian kasus ini jangan sampai meredup. Kasus ini harus tetap panjang bagaimanapun caranya, begitu loh. Karena dia tidak hanya menikmati benefit recehan seperti saya dari kasus ini, tapi dia mendapatkan banyak sekali duit sampai dengan, ya bisa dikatakan ratusan juta sampai dengan miliaran rupiah, begitu, dengan bergulirnya kasus ini, begitu loh. Nah, feeling kalian kan sudah nemu nih siapa sih orang-orangnya. Nah, coba dengan konten ini saya akan membuat feeling kalian itu semakin yakin dengan feeling kalian. Oke, kita awali dengan mundurnya Jenderal Ricky dari kuasa hukum Nopi. Artinya dia sudah tidak ingin lagi membela Nopi, sudah tidak mau, bahkan dia tuh sudah tidak mau lagi dilibatkan terhadap yang namanya Nopi. Saya secara resmi, bukan hanya yayasan aja, tapi Nopi pun saya tidak mau ikut lagi dan cabut secara pribadi sebagai kuasa hukum yang bersangkutan. Ya, mudah-mudahan Nopi mendengarkan ini ya. Itu pernyataan jelas dari Jenderal Ricky Sitohang itu begitu. Bagaimana dia kok tiba-tiba mengundurkan diri ataupun melepaskan diri dari yang namanya Nopi? Itu beberapa hari setelah dia ke Surabaya menemui langsung dengan Heri Kunchoro. Dia bertemu langsung. Kenapa kok tiba-tiba dadakan banget langsung bikin satu statement? Pokoknya jangan kaitkan saya lagi dengan yang namanya Nopi, kata si jenderal. Berarti dalam pertemuan dengan Heri Kunchoro itu ada dua kemungkinan kan. Yang pertama, Heri Kunchoro membeberkan, menyodorkan, memperlihatkan bukti-bukti, misalkan yang dia miliki, yang tuduhan-tuduhan ini kepada Nopi selama ini dari Heri Kunchoro, dari mulai yang mabuk sampai begini sampai begitu, yang katanya tahu Heri Kunchoro itu luar sampai dalemannya Nopi, kemungkinan itu diperlihatkan kepada Jenderal Ricky. Nah, itu yang pertama. Atau yang kedua, kalau ini tidak, maka yang kedua, si Heri Kunchoro menyodorkan sejumlah uang, begitu loh. Udahlah Pak, bela saya aja. Nih, Bapak bela Nopi dapat apa sih? Lagian kan sekarang kasusnya sudah meredup, ya kan? Bapak mau pansos dari Nopi udah nggak kayak dulu kan, begitu. Mending bela saya aja. Nih, disodorkan duit. Nah, itu kira-kira menurut kalian nih, lebih logis yang mana? Heri Kunchoro punya bukti-bukti yang dituduhkan kepada Nopi, atau dia menyodorkan duit lebih banyak kepada Jenderal Ricky? Sehingga kok dadakan banget setelah pertemuannya dengan Heri Kunchoro, dia tiba-tiba tidak mau lagi disangkut pautkan dengan yang namanya Nopi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sangat mengejutkan banget nih, aneh juga sih, tapi ya mau bagaimana, tiba-tiba Farhad ingin membela Nopi. HK itu di luar daripada kasus ini. HK itu hanya urusan pribadi, nggak ada kaitannya. Si Nopi ini kan dia nggak bongkar-bongkar juga rahasia rumah tangganya HK. HK-nya ini dia terlalu berlebihan. Dari gaya bahasanya kayaknya ada video-video atau foto-foto deh kayaknya gitu. Tapi nggak usah takut. Gua nggak yakin HK berani bongkar foto-foto mesum atau foto-foto apa. Kalau HK berani bongkar foto mesum, saya orang yang pertama melaporkan HK. Ya, HK,
Lu berani ancam-ancam orang foto mesum, gue yang laporin lu. Ya, walaupun Nopi ini musuhnya Agus, ya, tapi Nopi ini masih belum terbukti mengambil uang 1,3 miliar itu. Setelah ditinggal oleh Jenderal Ricky, ya kan, kemudian perseteruannya lagi bukan tentang duit donasi, bukan tentang Agus, tetapi dengan Heri Kunchoro Nopi. Nah, Farhad masuk, dia malah mau membela Nopi dan menyudutkan Heri Kunchoro. Ini kan bener-bener, padahal selama ini Farhad Abbas memperjuangkan si Agus begitu loh, ya kan, yang mana musuh utamanya, musuh bebuyutannya itu adalah Nopi. Tapi di sisi lain si Farhad bener-bener itu bisa berbelok gitu aja, pengen ngebelain Nopi, udah nggak dipeduliin itu si Agus, ya kan. Ya memang dari awal kita juga udah tahu apa niatan dia, motivasi dia membela si Agus. Makanya kalau ada yang lebih potensial, wah, membela Agus aja udah begini, kalau membela tokoh sentralnya Nopi kan lebih keren lagi, lebih terkenal lagi, ya kan. Nah itu langsung berbalik tuh, si Farhad mau membela Nopi begitu loh. Nah, dan poin yang terakhir adalah sudah resmi gugatan perdata terhadap uang donasi sudah diputus oleh hakim, selesai. Tidak bisa lagi diotak-atik karena putusan hakim sudah keluar bahwasanya gugatan tentang perdata tentang kisruh donasi ini sudah diputus oleh majelis hakim. Baik, saya bacakan keputusannya terkait dengan perkara nomor 1415/PDT-G/2024/PN Tangerang. Tanggal putusan Rabu 5 Februari 2025. Amar putusan yang pertama, mengabulkan permohonan pencabutan gugatan penggugat. 2. Menyatakan perkara perdata nomor 1415/PDT-G/2024/PN.TNG dicabut. Gitu loh. Nah, coba kalau saya tadi beberkan ketiga kejadian ataupun 3 fakta dari mulai mundurnya Jenderal Ricky dari Nopi, kemudian siapa itu yang tiba-tiba Farhad sekarang malah merapat ke Nopi, dan kemudian yang terakhir dicabutnya gugatan perdata uang donasi. Feeling kalian, siapa pemain sesungguhnya itu? Bagaimana dengan saya ungkapkan 3 fakta ini? Apakah kalian semakin yakin dengan feeling kalian? Siapa sebenarnya pemain di dalam kisruh kasus ini? Artinya yang ingin selalu panjang, yang ingin selalu merembet kemana-mana, tidak mau redup kasus ini siapa? Kalian sudah tentukan kan feelingnya. Dan dengan kalian menemukan 3 fakta tadi yang diungkapkan, semakin yakin kan feeling kalian tuh siapa nih. Nah, apalagi seandainya nanti tiba-tiba Farhad beneran ini gabung sama Nopi dan diterima oleh Nopi, waduh, ini makin yakin aja sudah. Wah, ini bener-bener ya, memang sejak awal ini kasus, ya elah, sebenarnya cuma permainan aja sih, ya kan. hanya menggunakan saja, hanya menjadikan alat saja begitu loh. Nah, berarti kalau begini kejadiannya, ada seseorang yang memang merasa, awalnya sih dia merasa diuntungkan, ya kan, dia menjadi populer, ya kan, kemudian ya trending juga di waktu itu. Tapi makin kesini, wah, ternyata nggak cuma si Agus nih yang dijadikan alat, gua juga dijadiin alat ini ternyata. Makanya si orang ini, si sosok ini nih pengen buru-buru selesai begitu loh. Makanya dia buru-buru aja tuh diselesaikan semua. Ketika diwawancarai udah
gak usah bahas itu lagi sama gua, pokoknya gua pengen selesai. Karena makin kesini si orang ini nih, ini menyadari banget dia tuh, waduh, ini ternyata para pemain semua di sini kan, kata dia ini ya, termasuk gue dijadiin alat untuk permainan mereka, begitulah. Ya udahlah, gue ambil semua resikonya ya kan. Yang penting gue nggak mau diperalat lagi, buset. Orang-orang pada pansos sama gue ini, pada memperalat gue gini, buset. Ibaratnya gue jadiin keset ini kalau gitu kan. Nah orang ini nih, dia udah mulai gemes banget gitu, makanya buru-buru dia bikin tindakan begini-begini, ambil semua resikonya. Bahkan kalau seandainya harus ganti rugi, dia siap ganti rugi. Karena dia sadar akhir-akhir ini, wah ternyata gue juga diperalat, gak cuma si Agus. Berarti level gue sama kayak si Agus dong. Udah tahu kan siapa orang-orang ini yang saya sebutkan tadi? Ya kalian udah punya feelingnya tuh ya kan. Ya sudahlah, ini sebenarnya sudah selesai, sudah clear. Ya itulah, orang-orang mau memperpanjang aja nih. Gak rela gitu loh, buset. Ini perputaran duitnya bukan 10 juta, 100 juta, ini sampai miliaran loh, buset. Ya kan, kita aja nggak tahu di belakang, buset itu. Ya adalah, terima kasih karena sudah menyimak.